فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz yang berjamaah di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah, para hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang berbahagia, marilah kita bersama-sama matur kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan tetapnya iman terhadap hati kita, sehingga bisa melaksanakan banyak sekali ibadah di hadapannya. Dan betul-betul ini merupakan kenikmatan yang luar biasa terhadap hambanya. Tidak ada nikmat yang paling agung kecuali seseorang itu ditakdir oleh Allah menghamba kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan suri tauladan terhadap kita sekalian, suri tauladan yang baik, sehingga kita bisa mengecapi perjalanan-perjalanan Islamiyah yang sangat indah, dan harapannya di yaumil qiyamah apabila kita membaca sholawat mendapat syafaatnya. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Allah ingin membentuk seseorang itu menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Namun seseorang itu dihasilkan dari beberapa riyadhah, beberapa sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan satu amal. Dan amal itu dinamakan fatirul ilahiyah. Lalu yang kedua adalah fatirul malaki. Nah, orang-orang yang seperti ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan. Ada orang yang sebab riyadhah, sebab wiridnya, sebab ia membaca Al-Qur'annya, maka ia cenderung untuk melaksanakan ibadah. Ibadah itu terasa nikmat, membaca Quran terasa nikmat, sholat terasa nikmat. Karena sholat itu sendiri menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia seperti halnya makan, sambil lalu pokoknya perutnya lapar, makan apa saja itu enak. Sudah menjadi kebutuhan untuk hidup. Ibadah yang seperti itu, apabila kita betul-betul dilambari atau didasari dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu menjadi kebutuhan. Batin kita terasa lapar, terasa haus, dan pikiran kita terasa berut dan seterusnya. Ini waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah tidak ditentukan dengan banyak dan sedikitnya jumlah. Akan tetapi ibadah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya. Maka seseorang apabila sudah menjalankan beberapa wirid dan menjalankan beberapa ibadah atau riyadhah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditimbulkan hati itu secara ikhlas. Apabila hati itu sudah ikhlas, maka akan melahirkan amaliyah. Apabila amaliyah itu sudah ada kecenderungan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya manusia. Tapi kalau kita sekalian
menganggap ibadah itu masih dalam keadaan kewajiban. Aduh, aku urung salah. Aduh, aku gak poso, dan seterusnya. Sampai-sampai orang perempuan kalau pada waktu bulan Ramadan itu kalau haid karena tidak puasa getune jabang bayi. Ya Allah, utangku akeh. Pada saat panjenengan menjalankan ketidakpuasaan panjenengan karena menuruti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibadah dan mengalahkan pahalanya daripada orang-orang yang berpuasa dengan riya. Ini perempuan yang haid, tidak puasa, tidak sholat, tidak i'tikaf, itu bahkan ibadahnya kalau bisa diterima dengan hati yang ikhlas, maka itu merupakan ibadah yang sangat besar. Karena apa? Karena yang menentukan adalah keikhlasannya. Oleh karena itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Apabila ibadahnya itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu perintah Allah, bahkan larangan sholat, kalau itu nuruti perintah Allah maka akan menjadi ibadah. Seperti halnya kita pada waktu melaksanakan perjalanan, kita melaksanakan sholat jamak, qashar, takdim ataupun takhir, itu juga merupakan salah satu pahala yang besar. Walaupun sholat duhurnya menjadi 2 rakaat, walaupun sholat asarnya menjadi dua rakaat. Yang menentukan bukan jumlah 4 atau 2, akan tetapi hati yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan mawazin, akan memberatkan timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia hidup dalam keadaan yang diridhoi. Akan tetapi kalau ibadahnya cuma formalitas, ya fa amma man khaffat mawazinu, kelihatannya rekosone minta ampun, ngantek iktikaf semuanya utuh, ngantek dia itu apa jenenge melaksanakan ibadah itu terasa berat dan terasa angel. Akan tetapi kalau dilambari dengan riya, dilambari dengan formalitas, dilambari dengan cuma melaksanakan kewajiban saja, tidak ada ruh di dalam ibadah itu, maka dia akan rugi. Karena fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Bukannya seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka itu orang yang tidak mau beribadah, tidak. Tapi orang yang timbangannya tidak berat, atau timbangan di hadapan Allah itu ringan. Dia juga beribadah, dia juga berbakti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lain daripada orang yang mempunyai nilai yang plus, nilai yang berat di hadapan Allah dengan menjalankan keikhlasan di hadapannya. Nah, fa ummuhu hawiyah, maka dia tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Wong sing dilebokne neraka niku ora sing gak gelem ibadah. Tibakno wong sing gelem ibadah dilebokne, ya, yaitu narun hamiyah, api yang di situ menyala. Setelah itu dikerukup dengan satu tutup sehingga tutup itu menjadi merah. Itu namanya hamiyah. Nek umpamane wong Jawa jenenge ketel disilep. Nah, ketel disilep. Wong sing ibadah krana riya, wong sing ibadah gak ikhlas krana Gusti Allah, besok bakal dicemplungno ketel sing disilep berwarna merah. Narun hamiyah. Ayo, di akhir bulan Ramadan mestine takwane anake dhewe kan mundak kandel, gitu. Mulakno
ceramah yang berat seperti ini bisa dilakukan. Mungkin awal-awal turunnya rahmat, pahala dan pahala yang dibicarakan. Akan tetapi mari di akhir Ramadan kita ambil ruh daripada ibadah tersebut sehingga kita bisa mampu untuk menahan diri menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berhasil mempunyai timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya minta maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.